siang sahabat Teknika 107,7 FM dimanapun Anda berada. Ketemu lagi di program STEMC Flash untuk edisi 10 hari ini Senin 6 November 2023 bersama saya Maha Putri. Ada Nikita di operator, ada Bro Yudi Astrawan di tim IT. Nah, ada yang seru nih ya hari ini di SMK Negeri 3 Singaraja. Seperti biasanya STEMC Flash itu hadir kalau ada hal seru. Hal seru dan nge-flash ya. Pokoknya dadakan. Oke, sahabat Teknika, hari ini saya sudah bersama dengan Bapak Andi Kurniawan dari Auto 2000 Toyota. Ada apakah gerangan? Nah, sempat nggak sih sahabat Teknika Singaraja untuk ngecek-ngecek tuh kemarin postingan kita di Facebook ya, kita sudah menawarkan program servis untuk kendaraan roda 4 ya di konsentrasi keahlian TKRO ya sekarang namanya. Nah, selamat siang Bapak Andi. Selamat siang Mbak Puput dan bagaimana sahabat Teknika semua. Gimana kabarnya Pak Andi? Alhamdulillah baik-baik sekali ya? Terima kasih. Kayaknya sumringah gitu ya. Luar biasa sekali. Saya merasa gimana ya bisa ikut on air bersama dengan Mbak Puput di sini. Oke, terima kasih Bapak sudah berkenan meluangkan waktu ya untuk hadir di studio kita. Kita ini sekedar perkenalan aja, kita radio komunitas ini Bapak. Jadi satu-satunya mungkin radio komunitas yang masih bertahan di Kabupaten Buleleng, ya sekolah kita. Luar biasa. Ya, oke Bapak Andi, mungkin ini kalau kita melihat ya perjalanan kerjasama antara SMK Negeri 3 Singaraja khususnya jurusan TKRO ya, konsentrasi keahlian, sekarang nggak boleh lagi ngomong jurusan, konsentrasi keahlian TKRO dengan Auto 2000 Toyota ini kita sudah kerjasamanya dari lama. Betul sekali ya. Betul sekali. Jadi sudah banyak sekali kontribusi dari Auto 2000 juga untuk perkembangan anak didik kami di sini. Terima kasih sekali ini kesempatannya Bapak. Terus anak-anak juga sepertinya nih yang saya dengar bisikan-bisikan ini sudah banyak juga diterima di sana. Oke sahabat Teknika ya, kalau misalnya saya sampaikan mungkin ada yang kurang tahu informasinya sejauh mana sih perkembangan konsentrasi keahlian yang ada di SMK Negeri 3 Singaraja itu kedekatannya dengan industri. Jadi dulu dengan Auto 2000 Toyota ini kita sudah punya program apa saja Pak? Kemarin programnya guru tamu ya, banyak sekali Put ya kita mulai karena salah satu sekolah yang cukup keren ya di Singaraja ini adalah untuk keahlian TKRO ya, kalau otomotif bilangnya gitu ya, kalau orang nyebutnya otomotif lah paling gampang ya. Di situ adalah source-nya dari SMK 3 Singaraja ini yang paling bagus. Nah, otomatis kita sebagai di dunia industri, karena pastinya nantinya nextnya dari mana kalau kita dapatkan source untuk tenaga kerja kita kalau bukan dari sekolahan ya yang mumpuni. Nah, kita sudah mulai dari pertama kali paling mudah sih untuk menyamakan kurikulum kita supaya kurikulum kita yang di industri itu bisa di sekolah. Jadi nanti kalau ada lulusan tuh bisa langsung paham apa sih yang dibutuhkan industri itu seperti A, B, C seperti itu. Apa ini. Nah, selain itu tidak hanya dari kurikulum itu, kalau sudah kita dengan pihak sekolah, dengan Bapak Ibu guru pengajar itu sudah mempunyai kesamaan visi, misi ya. Nah, kita mulailah yang paling gampang adalah bagaimana kita coba dengan kita terima paling gampang adalah mengupgrade siswa dengan disuruh datang ke tempat kita dengan PKL, magang, PSG, macam-macam namanya dulu itu kan, seperti itu ya. Ini macam-macam kan di situ. Dan kebalikan juga tidak hanya siswanya, gurunya pun juga harus ikut magang supaya tahu di dunia industri sebenarnya seperti apa sih seperti itu. Nah, selain itu juga kita kebalikan, kita kirim dari teknisi kita, kepala mekanik kita itu datang juga ke SMK 3 untuk memberikan advisor ataupun sharing ilmunya. Jadi guru tamu kayak guru tamu Bapak di situ. Bahkan saya sering kadang kesini memberikan materi-materi sendiri ke adik-adik kita ya di situ supaya mereka punya semangat nih. Ternyata jurusan sekolah di SMK itu bahkan saya dulu dari SMK juga sama jadi kepala loh ya, bisa jadi pemimpin suatu itu ya. Banyak kan di situ ya di situ. Jadi jangan karena hanya sekolah, kalau dulu namanya STM ya, itu sekarang SMK, itu jangan kecil hati, bahkan kita
sudah punya kekuatan, dari awal sudah punya kekuatan Iya, kita betul di situ. sekali. Nah itu, nah selanjutnya bahkan kita akhir-akhir ini dengan Ibu Kepala Sekolah dengan Bu Nyomanilon ini sudah bikin planning lagi dengan mau mendirikan TEVA ya. Iya. Supaya apa? Supaya SMK 3 ini banyak dikenal masyarakat. Jadi kalau saya lihat kan di sini SMK 3 ini bagus ya. Tetapi kalau masyarakat nggak tahu jadi Iya, gimana betul. gitu ya. Nah Oh, gitu. Nah iya, maka itu iya. harus menurut saya TEVA itu salah satu bagaimana mencerminkan SMK 3 ini sudah bagus di situ. Iya. Jadi bagus mutu pendidikannya, bagus dari attitude siswanya. Iya. Nah setelah itu disukan, oh ternyata memang tampilannya bagus di situ. Dan saya yakin kedepannya SMK 3 ini semakin baik lagi. Bahkan kemarin juga barusan kita sumbang apa itu Mbak? Alat peraga. Alat peraga. Ya? Alat peraga itu kalau saya bilang ya cukup lumayan angkanya kalau harganya dua digit lah di situ ya, di situ supaya membantu untuk siswa itu memahami benar-benar bahwa metode cara kerja dari suatu komponen kendaraan seperti ini di situ ya. Iya, Ini jadi supaya semangat lagi adik-adik kita seperti itu. Iya. Itu Mbak Puput seperti itu. Iya, Ini jadi gambaran memang kecil. gini mungkin ya, apalagi sekarang dengan diterapkannya kurikulum merdeka. Nah, ini kan memang harus kita semakin dekat dengan dunia kerja. Betul. Jadi anak-anak itu mereka belajar sekaligus bagaimana sih di dunia kerja itu memang itu sudah yang harus mereka pelajari di sekolah. Betul. Ya. Ini bahkan kalau di tempat saya itu hampir 96% tenaga kerja mekanik kita itu mulai dari mekanik sampai kepala teknisi, advisornya itu dari SMK 3. Waduh, keren 90%. banget ya Ya, tuh. sisanya dari sekolah yang lain lah. Iya, Kita kan nggak iya. boleh Iya. plot satu kan ya di sini. Jadi kita terima dari sekolah-sekolah Iya. lain, lalu kita seleksi dan alhamdulillah memang dari SMK 3 ini memang luar biasa menurut Iya. saya. Di situ source-nya. Oke, wah memang karena ada peluang, terus anak-anak mau memanfaatkan itu. Betul. Jadi bisa diasah kompetensinya Betul. sehingga memang benar-benar bisa dipercaya oleh pihak industri dan bahkan langsung direkrut kan Iya, begitu Bapak betul, ya. betul. Nah inilah fungsinya mungkin dari kurikulum merdeka sekarang kan sudah semakin menukik ini ya. Betul. Jadi bagaimana anak-anak itu belajar di sekolah memang apa yang dibutuhkan industri. Iya. Ya, seperti itu ya. Nah, sekarang mungkin ini kehadiran Bapak juga sekarang akan membawa sesuatu yang lebih spesial ini ya ke sekolah kita. Nah, sahabat teknika ini Bapak Andi untuk hari ini akan hadir sebelum kita membahas ke TEVA ya. Betul. Jadi terkait dengan yang tadi saya sampaikan bahwa akan ada program servis kendaraan Iya, yang akan betul. digelar oleh kompetensi keahlian TKRU tentunya bekerja sama dengan Auto 2000 Toyota. Nah, seperti apa itu programnya Bapak? Mungkin bisa disampaikan. Terima kasih Mbak Puput ini mengingatkan lagi kan di topik yang awal ya. Jadi nggak terasa saking enaknya ngobrol ya, sampai topik yang di awal malah kelupaan. Ya, ini sahabat teknika. Jadi kita sebenarnya dari Auto 2000 dan Toyota dalam hal ini adalah sebenarnya memberikan ya kepercayaan kepada siswa-siswa di SMKN 3 ini khususnya di keahlian TKRU atau otomotif ini lebih percaya diri menonjolkan bagaimana mengimplementasikan ya keahlian mereka pada saat mereka sudah melakukan magang PSG atau PKL di Auto 2000. Dengan cara apa? Mungkin saat mereka kita langsung terjun ke lapangan ya untuk buka bengkel atau apa, mungkin mereka masih malu atau kurang percaya diri dan lain-lain. Nah, ini kita kasih kesempatan ya, kita buka yang namanya pemeriksaan kendaraan ya secara gratis. Mungkin tidak hanya pemeriksaan gratis ya, tapi nanti beberapa item juga yang kita lakukan pengecekan. Tapi melibatkan dari siswa-siswa tadi yang sudah melakukan PKL tempat kita itu, supaya mereka punya percaya diri. Oh, ini loh saya kemarin dapat A, B dan C. Sekarang diujinya di situ, tapi di sekolah. Jadi seolah-olah maksudnya kalau di luar kan terlepas gini aja gimana ya. Tapi kalau sekolah kan mereka percaya diri, oh ini sekolah saya, tempat saya. Jadi saya melakukan apa saja saya harus bisa di situ. Nah, tapi didampingi oleh tenaga ahli kita dari 2000 teknisi kita untuk memberikan advisor supaya ada kontrolnya secara benar bagaimana. Nah, agar apa? Agar kepercayaan siswa ini tumbuh pada saat mereka nextnya kalau mereka sudah lulus terus mau berwirausaha sendiri ya, terus mendirikan PKL contohnya, mereka sudah punya pengalaman dan punya keberanian. Jadi tidak hanya karena kan gini Mbak Uput, kalau terus terang ya, berapa sih jumlah perusahaan untuk otomotif di
di Buleleng ini Iya. ya. Kalau jumlah lulusan kalau SMK 3 aja contohnya ada 3 kelas kali 36 siswa atau 40 Betul. siswa kan terus 20 ya. Iya. Paling per tahunnya paling terimanya 1-2 saja. Di situ sisanya kemana? Mungkin ada yang kuliah dan lain-lain. Tapi Iya. kita harap mereka punya kepercayaan diri untuk membangun suatu wirausaha di mana nanti bisa memberikan atau mengambil orang-orang sekitarnya untuk bisa sama-sama bekerja di situ. Nah, ini harapan seperti itu. Maka itulah salah satu yang susah adalah menumbuhkan kepercayaan diri atas ilmu yang mereka dapatkan, diaplikasikan dengan cara apa? Kita kan namanya kerjasama evaluasi PKL selama mereka di tempat kita dan diaplikasikan di acara besok, yaitu di pemeriksaan kendaraan gratis di SMK 3. Jangan lupa loh, sahabat teknika besok datang loh ya di situ. Nanti ini pasti nanti siswa-siswa ini akan memberikan apa ya kemampuan mereka secara maksimal untuk sekali. Memberikan layanan. Nah, pemeriksaan kendaraan tidak perlu khawatir, nggak bawa uang nggak apa-apa, datang aja. Nanti akan disampaikan ya apa saja sih yang perlu perawatan, ada edukasi juga ya. Ada saran juga, jadi nggak perlu langsung diperbaiki kapanpun boleh. Yang penting sahabat teknika tahu kondisi kendaraannya. Iya, betul sekali. Ya, kadang-kadang kan lama nggak dipakai kenapa gitu ya. Yang sering dipakai kenapa, kadang-kadang begitu. Nah, untuk memberi kenyamanan, keamanan saja sih yang pertama gitu. Yang kedua yaitu untuk menumbuhkan rasa kepercayaan pada siswa bahwa saya bisa. Gitu. SMK bisa, saya harus bisa. SMK bisa, SMK hebat. SMK hebat, maka siswanya juga harus bisa. Personalnya juga harus bisa. Iya, betul sekali. Oke, sahabat teknika, seperti yang disampaikan oleh Bapak Andi, jadi besok melalui program ini ya akan dilaksanakan pemeriksaan kendaraan secara gratis. Betul. Jadi di sini adalah ajang unjuk kompetensi bagi siswa-siswa SMK Negeri 3 Singaraja dalam melakukan servis ya, servis atau pemeriksaan kendaraan. Dan tidak perlu khawatir karena dalam pelaksanaannya itu tetap didampingi oleh tenaga ahli dari pihak Auto 2000. Gitu sahabat teknika ya. Nah, Bapak mungkin kan sudah sekian lama ya kita saling kerjasama, saling gini. Nah, kira-kira mungkin ada masukan ini dari pihak industri terkait dengan apa yang harus ditingkatkan dari anak-anak. Ya, kalau menurut saya, Mbak Puput ya di sini, sebenarnya kalau SMK 3 ini saya lihat sih perkembangannya dari tahun ke tahun sudah semakin baik sekali ya di situ tahun ke tahun. Nah, terus dengan ibu kepala sekolah yang baru ini juga langkahnya cukup cepat sekali beliau ya. Di situ mengambil beberapa aktivitas yang memang inisiatif yang cukup bagus di sini yang mungkin ya belum pernah kita jalin selama ini. Adalah satu contohnya adalah bagaimana meningkatkan attitude dari siswa ini untuk mempercepat pergerakan dari proses belajar mengajar di situ. Nah, itu yang nanti mungkin akan kita masukkan ke kurikulum yang baru nih, yang kita akan coba sinkronkan lagi kurikulumnya nih ya, yang kita mulai nanti dianggap aja supaya di tahun yang baru pelajaran baru itu sudah ada kurikulum sudah ada jalan ya ini. Karena terus terang Mbak Puput, siswa yang pintar itu belum tentu attitude-nya itu betul bagus. Kalau kita dari industri sih sebenarnya sih kita nggak terlalu pintar-pintar amat, nggak apa-apa. Kalau pintar bagus, attitude-nya itu lebih oke lah ya di situ. Tapi kalau pintar tapi tidak menghargai orang lain, sudah banyak contohnya di luar soalnya masalahnya di situ ya. Pintar sekarang nggak ada kerjaan gitu ya gitu. Tapi ini adalah bagaimana attitude-nya bagus, sehingga dengan attitude bagus itu bisa kita poles dengan mudah ya. Akhirnya dia menjadi orang yang baik, yang bagus juga nantinya di situ. Yang pertama itu adalah attitude-nya. Jadi nanti culture dari perusahaan kita akan masukkan ke kurikulum yang di sekolah. Nah, supaya itu salah satu titik poin untuk bagaimana siswa tahu sebenarnya apa sih yang di perusahaan itu culture-nya seperti apa ya di situ. Jadi kalau mereka masuk ke perusahaan manapun pasti seperti itu culture-nya di situ ini. Terus yang kedua adalah ini memang sekolah ini adalah baik ya dalam arti fasilitas ya, bahkan beberapa peralatan juga sangat canggih ya, dari mesin juga sangat canggih, DKV juga sangat canggih peralatannya di situ, otomotifnya juga sangat canggih ya di situ.
Tetapi mungkin menurut saya ya, masyarakat sekitar belum tahu gitu loh. Belum tahu karena ya kan di Bali ini kan paling terkenal kan pariwisatanya ya. Padahal butuh sektor penunjang di tekniknya. Betul. Dan itu kalau tidak diasah, maksudnya nggak disiapkan ya dengan orang-orang yang terampil, maka yang di sektor pariwisata juga akan kesulitan mereka di situ untuk itu sebagai supportingnya. Ya, memang kita tahu memang sebagai induk dari perekonomian memang wisata ya. Tapi kalau supportingnya nggak disiapkan pasti yang di wisata ini akan kerepotan juga ya. Contoh saja pada saat pariwisata hotel ataupun rental kendaraan ya di situ. Tapi tidak ada yang merawat kendaraannya. Terus mogok di jalan tiba-tiba ya, terus bingung siapa yang dihubungin. Otomatis kan dari penumpangnya wisatawan negara ataupun mancanegara ataupun dari domestik mereka juga dirugikan kan waktunya. Nah, itu kalau nggak ada perawatan secara rutin maka akan sulit. Nah, maka itu siswa ini harus show, maksudnya sekolahnya harus show. Show bagaimana maksudnya? Benar sudah bagus kalau baru tahu ini kalau di SMK 3 ini ada radio suara teknika di sini ya. Di sini saya baru tahu ya di sini ya. Ini. Jadi salah satu edukasi bagaimana untuk memberikan tahu ke masyarakat bahwa SMK 3 ini ada dan secara kualitas bagus, terus fasilitasnya juga bagus ya. Tinggal bagaimana kita meng-show-kan ke masyarakat. Nah, tadi saya sempat ngomong sama ibu kepala sekolah bahwa kita mau adain TEVA dengan dihadapkan ke masyarakat. Maksudnya itu ya memang kalau sekolah-sekolah yang selama ini saya ikut bina di Jawa kalau saya sebenarnya di situ itu kalau ngikutin kurikulum kita memang TEWA harus menghadap ke masyarakat ya supaya masyarakat bisa menikmati di situ. Oh ternyata ada jurusan motor loh ya di sini. Oh ternyata bisa servis motor di sini gitu ya ini. Oh bisa nih jadi. Oh ternyata ada motor di sini. Oh ternyata kalau mau sketsa gambar rumah nggak perlu jauh-jauh. Ternyata sekolah SMK bisa di sini. Jadi itu satu sekolahnya semakin dikenal masyarakat. Yang kedua, siswanya itu yang membantu tadi di TEVA-nya, dia perlu percaya diri juga akhirnya kan di situ. Jadi mereka kalau sudah keluar lulus mau mendirikan hal yang sama sudah pernah saya jalanin. Betul sudah jalanin di situ. Jadi pengalaman langsung berhadapan dengan masyarakat. Betul. Mereka sudah merasakan. Betul situ. sekali. Jadi lebih enak seperti itu sih di situ ya. Ininya itu jadi walaupun. Jadi nantinya yang kedua, yang ketiga adalah bagaimana nantinya ya sekolah SMK Daing ini prestasinya pertama tadi ya, pertama internal dulu ya. Kedua adalah dilihat oleh masyarakat sekitar Buleleng. Yang ketiga bagaimana muncul ke nasional. Ya, saya rasa kalau sekolah kan banyak sekali tuh aktivitas yang dilakukan, contohnya lomba LKS ya, bisa menjadi yang terbaik di LKS semua keahlian di situ kan juga meningkatkan prestis dari SMK 3 ini meskipun teknik di sela-sela pariwisata cukup banyak, jadi bisa naik dan masyarakat sekitar itu ternyata teknik penting, jadi saya harus ke SMK 3 di situ untuk membangun mindset itu di situ supaya mindsetnya itu ternyata teknik itu bisa kemana-mana di situ loh. Betul sekali. Bisa kemana-mana dan ada di mana-mana. Meskipun bergerak nantinya di pariwisata, tapi bisa mensupport juga di situ. Di situ. Untuk mensupport sektor itu. Betul. Karena ya sekarang kan musimnya multitasking ya. Betul sekali. Multitastingnya di situ. Contoh mungkin karena kerjaan di teknik belum ada di situ ya. Saya ke perhotelan ke hotel. Tapi kalau saya tahu tentang teknik, tentang kendaraan, kelistrikan dan lain-lain, pasti dia sama bos akan dipercaya untuk megang yang lain daripada yang lainnya yang hanya punya satu keahlian saja di situ. Seperti itu. Saya rasa seperti itu. Karena saya dulu juga seperti itu saya rasakan. Pengalaman pribadi. Kalau saya hanya bisa tahu tentang dunia otomotif, bongkar mesin itu, mungkin saya menjadi seorang kepala bengkel kecil sekali kemungkinannya, karena saya dulu memang dari bawah naiknya di situ. Ini, tapi setelah itu saya belajar bagaimana ilmu komputer bagaimana sih, saya bagaimana buat PowerPoint bagaimana sih, bahasanya Excel bagaimana sih, terus bagaimana saya harus berinovasi sih begitu itu ya. Akhirnya ilmu itu saya pelajari sendiri atau didek. Ternyata sama pimpinan, ternyata kamu bisa ini ya, akhirnya dipercaya untuk megang beberapa proyek-proyek. Akhirnya dengan proyek itulah
terjadi peningkatan karir seperti itu. Nah, ini sharing yang bagus sekali ini Bapak Andi ya. Di samping kita program kerjasama perusahaan secara resmi, ini juga ada sharing pengalaman ya sahabat Teknika ya. Ini juga untuk anak-anak kita ini di SMK Negeri 3 Singaraja bahwa anak SMK itu kalau dia mau terus mengupgrade diri ya Pak Andi ya dengan perkembangan teknologi yang sekarang. Jadi jangan teknologi yang menguasai kita, tapi kita yang harus mempelajari mereka untuk meningkatkan kompetensi diri sendiri. Ya. Jadi nanti rezeki itu akan datang sendiri. Pasti datang sendiri. Pasti itu datang Bukti sendiri. nyata sudah ada di depan saya. Ya seperti itu. Jadi kalau bisa saya simpulkan dari harapan-harapan Bapak Andi tadi, yang pertama ini tentang budaya kerja industri ya. Industri masuk ke sekolah. Jadi ini memang sebenarnya sudah masuk Bapak sudah di masuk kurikulum. Ya. Jadi secara konsep dasar itu sudah masuk, cuman mungkin kita perlu lebih intens lagi untuk menggodok karena memang kan kalau kita bisa yang namanya kita sebut sebagai budaya itu bisa terjadi kalau anak-anak sudah membiasakan diri dengan suatu hal-hal kebiasaan-kebiasaan yang baik, baru bisa membudayakan seperti itu ya. Dan mungkin ini memang butuh proses dengan perkembangan anak-anak yang sekarang ini loh. Betul sekali kan? Sangat itu. Sangat. Jadi teknologi itu sangat mempengaruhi sampai ke attitude anak-anak. Seperti itu. Nah, kemudian nanti mungkin kita sekarang dengan genjotan dari ibu kepala sekolah ini Bapak, memang kita sekarang sedang getol-getolnya untuk mempromosikan sekolah kita melalui medsos, berbagai media lah, seperti itu. Dan mungkin tadi masukan yang terakhir itu terima kasih sharingnya juga untuk anak-anak bahwa untuk bisa berhadapan langsung, bisa terjun langsung dengan masyarakat kita harus banyak belajar juga. Betul ya, harus banyak belajar juga. Jadi hal-hal apa yang bisa menunjang, misalnya kita sebagai mekanik oke lah, tapi kan kita tetap harus bisa memasarkan diri kita bahwa kita mampu kan seperti itu Bapak ya. Jadi harus ada bagaimana public speakingnya, terus bagaimana kita mungkin mengiklankan diri. Nah itu kan harus melek teknologi juga. Betul sekali. Oke. Bapak nggak terasa ini ya waktunya kalau kita ngobrol. Karena kayak kurang aja Pak. Iya betul sekali. Jadi karena kita terbatas waktu ini Pak Andi, jadi kita harus cukupkan obrolan kita sampai di sini. Tapi terus terang ini sangat menarik sekali ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di lain waktu dengan program-program yang sangat kita tunggu kerjasamanya antara SMK Negeri 3 Singaraja dengan Auto 2000. Ini tadi bahkan sekelas info saja. Mungkin nanti Auto 2000 juga dengan Suara Teknika ini akan ada ada kayak kerjasama itu misi edukasi tentang boleh banget otomotif kalau masyarakat edukasi contoh ya untuk menghadapi musim hujan apa yang kita lakukan bagaimana kita lakukan. Ayo contoh seperti itu kita menunggu. Ini saya juga sedang persiapkan untuk tahapan-tahapan materinya yang kita sampaikan. Mungkin bukan hanya saya ya, tim saya juga mungkin yang isi juga di sini ya di sini. Jadi mungkin dengan dengan sekolah, ibu kepala sekolah ngobrol gitu ya, silakan nanti di situ. Jadi supaya masyarakat itu paham ternyata punya kendaraan tidak hanya dinaikin isi bahan bakar pakai gitu aja enggak. Betul. Karena saat musim hujan harus bagaimana terus kendaraan di belok-belok bagaimana, kecepatan tinggi bagaimana, di tol bagaimana, kalau keluar jalan di Jawa gitu ya. Contohnya seperti itu sih. Jadi atau safety drivingnya bagaimana, gitu seperti itu. Nah, itu sekilas aja ini. Sip. Jadi nanti kita akan lanjut obrolan ini di belakang layar. Baik Pak Andi, terima kasih sekali ini, dan kita ternyata juga ada peluang untuk bisa antara radio dengan Auto 2000. Wah, ini hal yang sangat kita tunggu-tunggu sebenarnya. Dan sahabat Teknika, mudah-mudahan saja apa yang sudah kami obrolkan dengan Bapak Andi ini dari Auto 2000 Toyota hari ini bisa memberi Anda inspirasi dan tentunya ada motivasi baru. Siapa tahu nanti ada di antara sahabat Teknika yang punya putra-putri yang sebentar lagi mau ke SMK gitu ya, mau tamat SMP. Jadi yang namanya anak SMK itu nggak melulu teknik aja gitu. Jadi ada hal lain yang
bisa dikembangkan, dan teknik itu memang sejatinya menjadi tim support untuk sektor-sektor yang Betul. lain. Karena yang namanya teknik, teknologi itu tidak bisa lepas dari segala aspek kehidupan kita sekarang ini. Oke, sahabat Teknika, terima kasih banyak atas atensi Anda hari ini di 107,7 FM. Kita akan bertemu lagi di episode STEMC Flash berikutnya. Sampai jumpa.